Tadi foto yang kita lihat ini di depan, ini beliau membangun jalan di wilayah Senggarang kalau nggak salah ya, sama lantai 5. Tentu saja itu wujud nyata. Kalau pakai APBD, Pak Rusdi mungkin dah garuk-garuk kepala juga nih kalau mau bangun sepanjang ini. Di tengah kondisi kita yang kena penyakit defisit. Tapi BP Tanjung Pinang hadir berkolaborasi memberikan sarana prasarana umum yang tidak hanya untuk membantu masyarakat, tetapi ujungnya adalah untuk menarik investasi. Nah, ke depan kita berharap tentu saja kolaborasi yang sudah sangat baik ini akan semakin meningkat sehingga anggaran-anggaran dari kementerian lembaga itu akan dapat semakin banyak mengalir ke Pak Coki selaku Kepala BP Tanjung Pinang untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat, tidak hanya jalan, mungkin air bersih dan segala macam yang dibutuhkan, terutama untuk kegiatan investasi. Untuk kegiatan tata ruang, saya pikir sosialisasi pada hari ini, kami juga berterima kasih nih ke Pak Coki, karena seyogyanya sosialisasi ini adalah bagian dari tugas pemerintah daerah untuk dapat menyampaikan ke masyarakat sebagai pedoman bagaimana mau berinvestasi di Tanjung Pinang. Jangan sampai gitu ya, kejadian beberapa waktu yang lalu ada investor kita mau berusaha di Tanjung Pinang, dengan semangat kita tentu saja membuka pintu, tapi terlambat dapat akses informasi tentang tata ruang. Bangun, mau dapat ngurus izin, mentok gara-gara lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang. Tentu saja ini yang harus kita hindari. Kasihan ketidakpastian, orang sudah investasi, memilih untuk berinvestasi di Tanjung Pinang, tapi ketika sudah jalan mengurus izin jadi repot, sehingga ketidaknyamanan dalam berinvestasi itu khawatirnya diceritakan ke orang lain. Kemudian tadi saya diskusi BP Tanjung Pinang ini juga sangat diharapkan nih dan jajaran, karena memang banyak kemudahan-kemudahan yang diperoleh. Tadi diskusi sebentar, saya memang belum baca sejujurnya PP 25 yang luar biasa itu. Nah, di Batam ternyata PP 25 sudah sangat luar biasa, bisa sampai memberikan izin perubahan kawasan hutan Pak Hakosan dan Pak Joni ya. Kebetulan saya, Pak Hakosan, Pak Joni ini sama-sama orang hutan. Sama orang hutan. Jadi di Batam ternyata PP 25 yang dulu kewenangannya perubahan kawasan hutan itu di Kementerian Kehutanan, susahnya setengah mati. Sekarang ternyata merubah kawasan hutan di Batam itu cukup dengan izin dari BP. Sebenarnya apa sih esensinya? Yaitu untuk memberikan kemudahan investasi. Wilayah kita ini udahlah, kita tidak usah berdebat ya. Orang semua sepakat yang namanya Kepulauan Riau, Batam, Tanjung Pinang, Karimun, Bintan, tentu itu adalah seharusnya sudah punya modal yang sangat kuat untuk investasi. Kita mungkin Tanjung Pinang harus mengejar nih. Kalau Batam saudara tua kita, meskipun Pinang sebenarnya lebih tua kalau dari segi umur, sudah ratusan tahun, tapi Batam sudah membranding lokasinya sebagai surga investasi. Jadi saya bayangkan surga investasi Batam. Karimun juga sudah mulai bergeliat luar biasa. Bintan tetangga kita, senior kita, pertumbuhan ekonominya 2024 8%, luar biasa. Itu karena apa? Karena KEK, kawasan ekonomi khusus. Itulah yang menggerakkan investasi. Nah, ya. Pertumbuhan ekonomi itu konsumsi plus investasi. Investasi di Batam, di Bintan luar biasa. Dan ini tentu memicu kita dalam Batam itu ya, memicu kita untuk lebih maju lagi. Tadi Pak Pendi saya bisik-bisik, apa Pak Pendi yang menyebabkan Tanjung Pinang ini mungkin
dorongan apa yang bisa membuat Tanjung Pinang ini lebih maju lagi, BP Tanjung Pinang. Ini izin Bu Rahma ternyata adalah lahan. Nah, menurut beliau ini tadi, andaikan BP Tanjung Pinang ini memiliki hak pengelolaan lahan sama seperti Batam, beliau yakin dengan segala kemudahan yang diberikan, dengan segala dukungan dari kita semua, BP Tanjung Pinang bisa menjadi lokomotif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Tanjung Pinang. Yang tahun lalu cukup mengkhawatirkan, karena di tahun lalu kita pertumbuhan ekonominya cuma 3,78, di bawah provinsi juga di bawah nasional. Nah, sebenarnya juga beberapa teman-teman yang lain mendorong kita nih, harusnya Bintan yang pertumbuhan ekonominya 8% itu bisa kita tarik juga ke Tanjung Pinang. Saya berdiskusi dengan Pak Dandim beberapa waktu yang lalu. Kebetulan Pak Dandim ini pernah bertugas di Balikpapan. Beliau menyampaikan ke saya, sebenarnya Tanjung Pinang ini, Pak Sekda, mirip dengan Balikpapan. Bagaimana dia harus menangkap yang punya uang di kabupaten kota sekitarnya untuk belanjanya di Tanjung Pinang. Ini PR kita pemerintah. Kalau PR-nya Pak Coki bersama kita bersama adalah bagaimana meningkatkan daya saing investasi, tetapi PR dari pemerintah adalah menangkap pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Bintan untuk ditarik ke Tanjung Pinang. Contoh kalau di Balikpapan, pengusaha-pengusaha batu bara segala macam di sekitarnya itu, jalannya, makannya itu di Balikpapan. Kita Tanjung Pinang kalau cerita kuliner tidak usah diragukan. Kita punya kekuatan di ekrab itu salah satunya di kuliner. Nah, kita bicara investasi memang sekali lagi tidak terlepas dari rencana tata ruang ini, karena oleh karena itu kami berharap besar kegiatan ini dapat memberikan manfaat, dan Bu Rahma izin kalau bisa bantu didorong di Kementerian ATR bagaimana lahan-lahan HGB terlantar yang ada di Tanjung Pinang yang luasnya sekitar 1.600-an hektar ini, ada kebijakan dari kementerian untuk dipercayakan pengelolaannya mungkin tidak hanya kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang, tetapi juga kepada BP Tanjung Pinang, karena satu-satunya yang mungkin akan menjadi daya ungkit kuat untuk pengembangan investasi tadi, kendalanya adalah di ketersediaan lahan. Mudah-mudahan kalau ada keberpihakan kita untuk mempercayakan lahan-lahan eksterlantar tadi kepada BP, dia akan menjadi suatu magnet, akan berbicara lebih keras di forum-forum investasi untuk menarik investor di Tanjung Pinang. Saya rasa mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengaturkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir, dan kita doakan bersama semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya membacakan sebaik pantun. Nelayan pergi menebar joran, joran ditarik si ikan sembilan. Tata ruang perlu dilaksanakan sesuai aturan, pembangunan berjalan Tanjung Pinang gemilang.